Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya, mahasiswa semester 5 program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di semester ini, yaitu di mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Jadi dosen pengampu kami yaitu Ibu Nurul Paki Isroi MPD memberikan kami tugas, yaitu membuat proyek pengembangan media digital, media interaktif berbasis digital untuk konseling. Jadi ada 4 pilihan yang bisa kami buat, dan saya itu memilih komik digital. Komik digitalnya berjudul Langkah Kecil Menuju Perubahan Besar ketika layanan BK menjadi tempat solusi dan harapan. Nah, ini tuh cover depannya ya. Langkah kecil menuju perubahan besar ketika ruang BK menjadi tempat solusi dan harapan. Alasan saya tuh memilih judul ini tuh karena awalnya kan saya identifikasi dulu masalahnya tuh apa. Kalau kita lihat tuh masalah tuh banyak siswa atau konselor itu ragu untuk ke ruang BK atau untuk meminta bantuan kepada guru BK, atau sekedar curhat tuh ragu untuk datang langsung ke ruangan BK. Kenapa? Karena banyak stigma negatif ya terhadap ruang BK dan guru BK ini. Atau banyak yang menganggap bahwa ketika kita masuk ruang BK atau bertemu dengan guru BK itu artinya itu adalah hanya orang-orang yang bermasalah, atau tanda kutip adalah orang-orang yang nakal, siswa nakal seperti itu tanda kutip ya. Padahal enggak semuanya ketika masuk ruang BK atau guru BK itu dalam tanda kutip emang nakal, enggak ada. Semua itu bisa saja ke ruang BK atau ke guru BK itu meminta bantuan ketika kita ada masalah, minta bantuan ke guru BK. Dan juga bukan hanya masalah di dalam konseling ini, bukan hanya masalah yang dapat diselesaikan. Kita juga bisa menemukan jati diri atau potensi diri kita ketika kita ke ruang BK dan minta bantuan kepada guru BK. Berarti bukan hanya orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang bernakal, enggak. Jadi semuanya itu bisa. Jadi itulah stigma negatifnya, karena pandangan-pandangan orang seperti itulah yang akhirnya membuat semua orang tuh atau siswa itu ragu untuk datang ke guru BK atau ke ruang BK, atau bahkan takut untuk datang ke situ. Nah, jadi contohnya itu di komik saya ini tentang masalahnya tuh siswanya ini, si Rahel ini nilainya turun. Dia tuh nilainya turun dan kayak merasa sulit gitu bergaul dengan teman-temannya gitu. Nah, itu menjadi masalah bagi si Rahel ini, dan masalahnya tuh semakin berat ketika Rahel ini sulit juga mengatur waktu dan merasa tidak ada peduli dengannya gitu kan. Dari dia nilainya turun, dia sulit untuk mengatur waktunya, dan dia sulit bergaul dengan teman-temannya, dan dia merasa bahwa tidak ada yang peduli dengannya gitu. Itu kan menjadi sebuah masalah gitu bagi si Rahel ini. Nah, si Rahel kan pastinya nggak mau ya datang ke ruang BK karena dia bukan anak yang bermasalah atau anak yang nakal gitu. Jadi guru BK pastinya mengidentifikasi gitu gimana siswa itu dalam perubahan sikap, dalam hal segala macam itu pun guru BK biasanya tahu kan, melihat dari laporan wali kelas atau laporan dari teman-teman yang lain, atau melihat secara langsung itu tahu. Nah, jadi di sini ketika guru BK bertemu dengan si Rahel, guru menawar gitu, jika ada masalah bisa datang ke ruang BK, bisa bercerita kepada guru BK untuk membantu si Rahel ini menyelesaikan masalah. Jadi kan di situ ada ajakan dari si guru BK itu untuk langsung ke ruang BK gitu jika ada yang menceritakan atau jika ada masalah. Dan akhirnya Rahel mencoba datang gitu ke ruang BK, dan Rahel bercerita gitu tentang apa masalahnya, dan nanti ketika saling berdiskusi, saling bercerita, si guru BK bisa kan memberikan solusi kepada si Rahel gitu. Walaupun kadang nggak solusi secara langsung, tapi bisa sebuah arahan atau bantuan, dan akhirnya nanti si konselor itu yang memilih apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi tapi intinya di ruang BK itu jangan pernah takut gitu untuk bercerita. Kenapa? Setiap guru BK itu pasti memegang asas, karena dalam layanan bimbingan konseling itu ada asas yang harus dipegang, yaitu salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi
guru BK dan konselor itu berkesepakatan untuk saling menjaga rahasia, atau guru BK itu menjaga rahasia si konselor tersebut agar tidak menyebarkan cerita atau masalah si konselor kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi aman gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Nah, begitu pula kan kita kan kadang sering ya bercerita kepada teman-teman lain gitu, tapi akan beda gitu rasanya ketika bercerita dengan teman-teman dan bercerita ke guru BK. Ada pasti perbedaan gitu. Nah, ketika guru semuanya udah bercerita kan, si konselor bercerita, akhirnya guru BK memberikan solusi dan saran-saran tersebut. Jika dilakukan, memang benar dilakukan, pasti akan ada perubahan gitu, perubahan yang terjadi dalam hidup si Rahel ini atau si konselor lain gitu. Dia akan berubah, insya Allah bakal berubah menjadi lebih baik pastinya. Karena ya intinya itu kita harus bisa bercerita dulu agar bisa mengidentifikasi masalahnya, dan karakter seseorang itu berbeda-beda, jadi bisa berbeda-beda juga solusinya. Berbeda-beda masalah, berbeda-beda solusi, berbeda-beda karakter, berbeda-beda solusi. Dan di sini guru BK harap pastinya tahu gitu, yang mana solusi atau saran-saran atau bimbingan arahan yang tepat yang diberikan kepada si konseli gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk datang ke ruang BK atau ke guru BK, karena kita yang datang ke ruang BK atau si konseli yang datang ke ruang BK atau ke guru BK itu bukan anak-anak yang hanya anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang nakal, enggak. Ya emang kita semua itu pasti punya masalah, tapi ya masalah itu yang nggak ada yang sedang, ada yang rumit, ada yang biasa aja gitu kan, nggak yang dicap sebagai anak-anak dalam tanda kutip anak-anak nakal gitu. Nah jadi jangan pernah takut intinya ke ruang BK, karena emang tujuan BK itu adalah membimbing dan mengkonseling, artinya memberi bantuan, berupaya memberi bantuan, arahan, membimbing dan memberikan solusi dalam siswa atau si konselor itu menyelesaikan masalah. Dan pada akhirnya si konselor ini setelah melakukan bimbingan dan konseling dengan guru BK tersebut, dia bisa mengalami perubahan. Dia sudah bisa mengatur waktu dalam belajarnya dengan membuat jadwal belajar tadi, dan dia juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya secara baik, dengan teman-temannya gitu. Dia sudah bisa kembali seperti sedia kala. Nah jadi intinya gitu, si Rahel ini sadar gitu bahwa langkah kecil dia itu menuju ruang BK itu bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Yang tadi dia sebelumnya murung, nilainya turun, dia sulit mengatur waktu, bahkan berkomunikasi dengan temannya itu sulit bagi dia. Dan akhirnya dia mengalami perubahan, dia bisa mengatur waktu dengan baik, dengan membuat jadwal belajar, dia juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik, dan dia bisa mengatur waktu itu nanti bahkan berefek pada nilainya gitu. Dan pastinya dia menganggap tadi bahwa nggak ada yang peduli padanya, tapi justru itu ada, pasti ada, tapi dia aja yang nggak sadar. Nah intinya jangan ragu untuk datang ke layanan konseling, karena bersama kita bisa menemukan solusi. Kalau kita bersama, kita bekerja bersama, kita insya Allah bisa menemukan solusi. Nah teman-teman, jadi itulah media digital yang saya buat, yaitu tentang komik digital. Jadi pesannya itu teman-teman, terkhususnya siswa nih ya, jangan pernah ragu untuk datang ke ruang BK atau ke guru BK ketika kita ada masalah, walaupun hanya sekedar untuk curhat gitu ke guru BK itu gak apa-apa. Jadi jangan pernah ragu, dan ingat bahwa yang masuk ruang BK atau berhubungan dengan guru BK itu bukan cuma anak-anak yang bermasalah atau tanda kutip anak-anak nakal gitu kan. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.